Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Pagi. Hanya karena masalah rebutan lahan dagangan Ormas Pemuda Pancasila terlibat bentrok dengan Ormas GMBI pada Jumat malam di depan Pasar Sentral Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi Jumat malam. Bentrokan Ormas Pemuda Pancasila dengan Ormas GMBI di depan Pasar Sentral Grosir Cikarang, Jalan RM Marta Dinata Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Jumat malam. Polisi terpaksa lepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa ormas yang membawa kayu dan juga batu. Bentrokan ini terjadi lantaran permasalahan rebutan lahan dagangan yang berada di Jalan RM Marta Dinata Cikarang, Kabupaten Bekasi. Akibat bentrokan ini membuat para pedagang panik dan takut. Pemirsa, polisi menetapkan manajer kafe Holy Wings sebagai tersangka kerumunan. Menurut polisi, manajemen Holy Wings terbukti telah 3 kali melanggar protokol kesehatan. JAS, manajer kafe Holy Wing Kemang, Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan karena melanggar PPKM. Polisi telah memeriksa 26 orang saksi termasuk manajemen kafe. Dari hasil penyelidikan, manajemen Holy Wing telah 3 kali melanggar aturan selama PPKM diterapkan. Oleh karena itu, maka dari penyidik Polda Metro menetapkan ditingkatkan ke penyidikan dan saat ini kita umumkan 1 orang tersangka untuk langsung disidik. Kita tetapkan sebagai tersangka dan rencananya akan dipanggil atau akan dimintai keterangan pada hari Rabu besok. Sebelum penetapan tersangka, Pemprov DKI Jakarta telah membekukan sementara izin operasional kafe Holy Wing Kemang. Pembekuan berlaku selama masa PPKM setelah tempat hiburan malam itu terbukti melanggar protokol kesehatan. Tidak hanya itu, pemilik kafe juga dikenai sanksi denda administrasi sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, memasuki masa PPKM level 3, sejumlah kawasan wisata di Jakarta mulai dibuka. Untuk mengendalikan mobilitas warga diterapkan aturan ganjil genap setiap akhir pekan. Pada masa PPKM level 3, sejumlah destinasi wisata di ibu kota kembali dibuka. Kawasan Ancol merupakan salah satu tempat wisata yang buka. Sejumlah aturan pun diberlakukan bagi pengunjung yang akan berwisata ke lokasi ini. Yakni seluruh wisatawan dipastikan sudah vaksin minimal 1 kali, masuk atau check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi, serta aturan ganjil genap kendaraan. Penerapan ganjil genap kendaraan hanya berlaku pada hari Jumat hingga Minggu, mulai pukul 12 hingga pukul 18 sore. Tidak ada tilang karena kan ini anggota berjaga di pintu masuk. Jadi bagi yang mau drop off silakan ya. Drop off dia silakan. Jadi tidak masuk gitu. Kemudian untuk sepeda motor juga masih belum berlaku. Jadi hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4. Selain Ancol, penerapan sistem ganjil genap juga diberlakukan di pintu masuk kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Bagi kendaraan yang bernomor polisi tidak sesuai tanggal, tidak diperbolehkan masuk dan diminta putar balik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan berlakukan Crowd Free Night atau malam bebas kerumunan di kawasan Kota Tua Jakarta. Lampu di kawasan Sungai Kota Tua akan dimatikan dan pengalihan jalan akan dilakukan pada pukul 22 malam. Suasana gelap menyelimuti kawasan Kota Tua Jakarta. Hal ini sengaja dilakukan petugas agar masyarakat tidak datang untuk berkumpul dan berwisata di kawasan Kota Tua. Crowd Free Night akan dilakukan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, pukul 22 hingga pukul 4 pagi. Kota Tua menjadi salah satu fokus untuk meredam kerumunan di ibu kota. Selain banyaknya bangunan kuno yang mampu membawa kita ke masa kolonial, di Kota Tua juga terdapat beragam pedagang kaki lima yang menjajahkan dagangan mereka. Namun berlangsungnya Crowd Free Night dikeluhkan sejumlah pedagang di Kota Tua. Pedagang sepi, Bang. Sepi parah.
Ya pengunjung pun nggak ada, ya emang sepinya parah banget sih. Ibaratkan sekarang dapat uang 30.000, 20.000 aja udah syukur alhamdulillah bang. Sapu PP ada. Kalau untuk minggu-minggu ini sapu PP nggak ada. Kalau minggu kemarin emang iya 2 Sabtu Minggu dirajia. Kalau untuk hari ini, untuk belakang ini sih sapu PP nggak ada, aman-aman aja bagian sini. Cuma tetap pengunjung masih sepi. Posisi kan lampu juga mati. Sebelumnya pada Kamis malam, petugas gabungan mensosialisasikan Crowd Free Night kepada para pedagang dan pengunjung. Pedagang diminta untuk menutup lapaknya sebelum pukul 22 dan pengunjung diminta untuk membubarkan diri. Pengalihan arus lalu lintas juga diberlakukan. Kendaraan yang datang dari Bandengan dibelokkan ke Jalan Cengkeh demi menghindari penumpukan di Jalan Kunir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah diresmikan pekan lalu, PT Transjakarta melakukan uji coba bus listrik rute Balai Kota Blok M. Uji coba dilakukan selama 3 bulan ke depan dengan 1 unit armada yang disiapkan. PT Transjakarta bekerja sama dengan PT Higer Maju Indonesia kembali meluncurkan bus listrik yang aman dan nyaman karena memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Selama uji coba selama 3 bulan ke depan, masyarakat dapat menggunakan bus listrik secara gratis dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Bus listrik merek Higer ini memiliki kapasitas 34 kursi. Namun, karena masih diberlakukannya PPKM level 3, penumpang dibatasi hanya 25% dari kapasitas normal. Informasi selanjutnya pemirsa, ratusan ekor ayam dijadikan hadiah untuk warga yang mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kulon Progo, Yogyakarta. Ribuan warga pun antusias mendatangi lokasi vaksinasi. Ribuan warga mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Banjaroya, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka mengantre sejak pagi untuk mendapat vaksin COVID-19 dosis pertama. Panitia juga menggelar undian berhadiah berupa ratusan ekor ayam. Setiap warga peserta vaksin berhak mendapat kupon hadiah. Warga yang beruntung mendapat 2 ekor ayam gratis untuk dibawa pulang. Daerah ini masih banyak yang belum vaksin. Kami membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan vaksin yang disediakan oleh TNI Polri. Kemudian untuk hadiah ayam sengaja kami sediakan supaya suasananya gembira. Petugas dari Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri ikut berjaga mengatur antrean warga agar tidak berkerumun. Vaksinasi dosis pertama ini tak hanya diikuti warga setempat, tapi banyak pula warga luar daerah yang ikut divaksin di lokasi ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. 2 orang warga binaan Lembaga Permasyarakatan Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara takut disuntik vaksin. Dalam sebulan divaksinasi yang dilakukan TNI Angkatan Darat ini sebanyak 150 petugas lapas dan warga binaan berhasil mendapat vaksin tahap pertama. Inilah ekspresi ketakutan seorang warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara yang tengah menjalani vaksinasi COVID-19. Ia terus merengek dan memohon kepada petugas agar tidak disuntik. Setelah 5 menit dibujuk, petugas akhirnya berhasil menyuntik vaksin Sinovac tahap pertama. Ternyata ada satu lagi warga binaan yang juga takut disuntik. Kegiatan vaksinasi bekerjasama dengan aparat Kodim 0209 Labuan Batu. Dibawa ke Makodim karena memang kita selalu melaksanakan vaksin di Makodim, akan tetapi beberapa pertimbangan karena warga binaan ini tidak mungkin keluar dari lapas, sehingga kita rencanakan untuk dilaksanakan di sini. Jadi orang di lapas memang harus kita yakinkan tervaksin semuanya, sebagaimana wacana pemerintah minimal 70% warga negara Indonesia harus tervaksin. Pertama kali atau perdana di lapas bersama dengan Pak Dandim ini dari Labuan Batu. Jadi hari ini kami ucapkan terima kasih kepada TNI dan spesial kepada Bapak Dandim sudah atensi memberikan kepada warga binaan lapas Prapat sebanyak 150 orang hari ini. Dalam vaksinasi, 75 vial vaksin Sinovac berhasil disuntikan kepada 150 orang yang terdiri dari pegawai lapas dan warga binaan. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan.
Pemirsa, bentrok antar ormas terjadi di depan Pasar Sentral Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat malam. Bentrokan terjadi masalah rebutan lahan dagangan. Bentrokan terjadi antara ormas dengan Karang Taruna di depan Pasar Sentral Grosir Cikarang, Jalan RM Marta Dinata, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat malam. Dengan mempersenjatai senjata tajam, kayu, dan batu, kedua kubu saling menyerang. Polisi terpaksa lepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa ormas yang membawa kayu dan juga batu. Bentrokan ini terjadi lantaran permasalahan rebutan lahan dagangan yang berada di Jalan RM Marta Dinata, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Akibat bentrokan ini membuat para pedagang panik dan takut. Petugas masih mendalami kasus perampasan jenazah COVID-19 di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, aksi ratusan warga mengambil paksa jenazah COVID-19 dari ambulans viral di media sosial. Video ratusan warga di Desa Balambano, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang merampas jenazah COVID-19 viral di media sosial. Masa nekat mengadang mobil ambulans dan membawa jenazah ke rumah duka, sementara peti jenazah dibuang ke semak-semak. Petugas yang berjaga pun tak bisa membendung aksi warga karena kalah jumlah. Keluarga jenazah dan warga tidak terima jenazah yang merupakan seorang bidan dan sedang hamil dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19. Itu baik. Ada petugas tracer. Tetap menghalau, menyampaikan secara persuasif, tapi karena orang banyak dan massa bergerak secara spontan sehingga teman-teman di lapangan dari kami juga memerintah kenapa semua RT tidak bisa bertindak atau tidak bisa menghalangi karena kita sedikit dan massa. Usai insiden ini, petugas mendalami kasus dan memeriksa sejumlah warga yang terlibat. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Hasmin, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo apresiasi para atlet yang tampil di Paralimpiade Tokyo. Peraih medali Paralimpiade mendapat bonus yang sama dengan atlet berprestasi di Olimpiade. Presiden Jokowi menyambut atlet yang berlaga dalam Paralimpiade Tokyo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas prestasi kontingen Indonesia. Seluruh atlet Paralimpiade dan pelatihnya akan mendapatkan bonus. Khusus peraih medali mendapat nilai bonus yang sama dengan yang diberikan kepada atlet Olimpiade yang berprestasi. Dalam Paralimpiade Tokyo, Indonesia meraih 2 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Pencapaian tahun ini menjadi yang terbaik sepanjang keikutsertaan Indonesia sejak tahun 1976. Yang sudah mempersembahkan baik medali perak maupun medali perunggu. Atas prestasi yang saudara raih, pemerintah memberikan penghargaan apresiasi berupa bonus. Rp5,5 miliar kepada peraih emas. Rp2,5 miliar kepada peraih medali perak. Rp1,5 miliar kepada peraih medali perunggu. Di tengah pandemi COVID-19, proses belajar tidak boleh berhenti. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak membaca untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan. Melalui program CSR, Kementerian BUMN memberi semangat anak-anak sekolah dasar di Tangerang, Banten untuk terus menuntut ilmu di tengah keterbatasan. Semangat untuk terus belajar juga diberikan Menteri BUMN Erick Thohir saat mengunjungi Kampung Pala, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Di Taman Bacaan Masyarakat, Erick Thohir berinteraksi dengan anak-anak dengan membaca bersama. Aku memakai masker saat ada tamu datang ke rumah. Hari ini ada tamu nggak? Ada. Siapa? Menteri.
makanya pakai tuh. Selain belajar bersama anak-anak, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyerahkan bantuan untuk 10 sekolah di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Bantuan itu diantaranya laptop, router wifi, proyektor, webcam, perpustakaan digital, meja, seragam, dan perlengkapan sekolah siswa. Ya alhamdulillah ya udah dikasih sama itu bantuannya sama Pak Erick Thohir. Dana CSR dari BUMN difokuskan untuk 3 sektor yakni pendidikan, lingkungan hidup, dan UMKM. Dari Tangerang, Banten, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Forum Institut Pariwisata Dunia puji Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempromosikan pariwisata Indonesia di masa pandemi. Kemenparekraf saat melalui beberapa program untuk memulihkan kunjungan wisata ke tanah air. Indonesia menjadi tuan rumah Global Tourism Forum yang digelar di Jakarta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membeberkan strategi Indonesia dalam meningkatkan pariwisata Indonesia. Indonesia saat ini memiliki program stimulus hibah pariwisata, Free COVID Corridor dan pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK, dan program digitalisasi ekonomi kreatif. Program menyasar 34 juta masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu, Presiden Institut Forum Pariwisata Dunia puji kinerja Menteri Sandiaga Uno dalam mempromosikan wisata di tanah air. We would like to signal to the world that Indonesia is confident that we're handling the pandemic and we're reopening soon with a very strict health protocol. Second message is a message of revival. We would like to ensure that the tourism sectors, which opens up 14 million jobs for Indonesians. Kemenparekraf telah menggelontorkan dana hibah pariwisata sebesar 1,6 triliun rupiah dari 3,3 triliun rupiah yang dianggarkan. Dana disalurkan melalui hotel, restoran, dan Pemda. 30% digunakan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 di sektor wisata dan ekraf, 70% dialokasikan untuk membantu pelaku usaha wisata dalam menjalankan operasional dan penerapan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anggota pemuda partai oposisi India bentrok dengan polisi. Kita akan hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Pagi.